Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, salam olahraga. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kebugaran jasmani. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Lumit Wicaksono MPD selaku dosen pembahas, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Johan Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing 2, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirnya saya di sini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Latihan Plyometrics Hardware Hard Jump dan Box Jump terhadap daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Dengan nama Made Angga Wiasta, NPM 2113051034. Adapun pembahasan ada 3, yaitu bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 terdapat tinjauan pustaka, bab 3 terdapat metodologi pendidikan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Olahraga merupakan kegiatan aktivitas fisik dengan tujuan meningkatkan mental, kebugaran, dan keterampilan motorik. Dalam dunia pendidikan, olahraga selalu diintegrasikan pada kurikulum pendidikan jasmani maupun ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berprestasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang bertujuan memperkuat tata kelola dan pengembangan olahraga di Indonesia. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di olahraga, baik di tingkat amatir maupun profesional. Tujuan dari permainan bola voli sendiri yaitu menyerang dan bertahan, atau yang disebut dengan blocking. Menurut Irwanto 2021, blocking adalah suatu teknik keterampilan bertahan yang digunakan untuk menghentikan atau menghalangi serangan. Perlunya peningkatan tinggi raihan lompatan menggunakan metode latihan plyometrics. Menurut Saharullah 2022, plyometrics adalah latihan yang melibatkan anggota tubuh untuk dapat melompat dan bergerak eksplosif untuk meningkatkan refleksi peregangan pada otot, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat bantu. Berdasarkan observasi dan pengamatan permasalahan yang ada dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan pada latihan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung atau lebih tepatnya ekstrakurikuler bola voli cenderung hanya melakukan pemanasan, melakukan passing berpasangan, dan melakukan smash drill. Namun tidak ada latihan fisik untuk dapat meningkatkan tinggi raihan lompatan terhadap keterampilan blocking, sehingga dalam permainan siswa masih banyak yang ragu, merasa tinggi lompatan vertikal kurang maksimal, dan saat siswa melakukan blocking, banyak dari siswa melakukan kesalahan yang menyebabkan pelanggaran dikarenakan salah satu anggota tubuh mengenai net atau pembatas lapangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya peningkatan kemampuan daya ledak otot tungkai untuk perbaikan teknik keterampilan blocking. Pada identifikasi masalah ada 4. Yang pertama, banyak siswa belum mempunyai atau memiliki daya ledak otot tungkai yang baik untuk melakukan teknik blocking yang efektif. Yang kedua, kurangnya metode yang efektif untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai pada lompatan. Yang ketiga, masih kurangnya keterampilan teknik lompatan dalam melakukan awalan yang benar untuk dapat melakukan vertical jump saat melakukan teknik blocking. Yang keempat, kurangnya ketepatan teknik pada saat melakukan lompatan blocking sehingga bola tidak dapat diblok dengan baik.
pada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dibatasi. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu pengaruh metode latihan plyometrics, Hurdle Jump, dan Box Jump terhadap daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, adakah pengaruh metode latihan plyometrics Hurdle Jump terhadap daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Yang kedua, adakah pengaruh metode latihan plyometrics Box Jump? Yang ketiga, manakah metode yang lebih efektif antara Hurdle Jump dan Box Jump dalam meningkatkan daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Tujuan penelitian ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh latihan Hurdle Jump terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking. Yang kedua, mengetahui pengaruh latihan box jump terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking. Yang ketiga, mengetahui dari pengaruh latihan hurdle jump dan box jump, manakah yang lebih efektif. Yang keempat, mengetahui tingkat keberhasilan keterampilan blocking yang dipengaruhi metode latihan plyometrics dan perbaikan teknik lompatan. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menambah literatur dalam bidang ilmu olahragaan, khususnya pengaruh metode latihan plyometrics, hurdle jump, dan box jump, untuk dapat meningkatkan kekuatan eksplosif daya ledak otot tungkai. Adapun yang kedua, manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi siswa. Pada bermain, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler akan memunculkan peningkatan tinggi raihan lompat serta memperbaiki teknik keterampilan blocking bermain bola voli. Bagi guru olahraga, dalam penelitian ini terdapat panduan praktis yang berbasis bukti ilmiah bagi guru dalam membina dan merancang program latihan yang efektif untuk meningkatkan performa latihan siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, diharapkan dapat menunjang prestasi ekstrakurikuler yang berkualitas dengan program ekstrakurikuler bola voli yang mempunyai kontribusi lebih pada pencapaian prestasi. Adapun ruang lingkup penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian yang akan saya laksanakan yaitu di lapangan SMK Negeri 4 Bandar Lampung atau Kota Bandar Lampung. Objek penelitian ada 2. Yang pertama, metode latihan hurdle jump dan box jump. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian ini saya menggunakan siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli, terdiri dari 30 siswa. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan pustaka permainan bola voli. Menurut Ahmadi 2007 halaman 20, permainan bola voli merupakan sebuah permainan bola besar yang dibutuhkan kerjasama dan gerak koordinasi secara keseluruhan pada anggota tubuh. Penguasaan teknik dasar dalam permainan bola voli seperti passing, service, spike, dan block membutuhkan gerak koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa pemain dapat berkontribusi secara optimal di dalam permainan tim. Keterampilan blocking bola voli menurut Herman Tarigan 2019 halaman 34. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kebenaran mekanika tubuh berpengaruh pada efisiensi penggunaan tenaga. Menurut Irwanto 2021 halaman 53, blocking atau membendung bola adalah suatu teknik keterampilan bertahan yang digunakan untuk menghentikan atau menghalang serangan pada daerah jaring net atau pembatas lapangan. Selanjutnya, plyometrics. Menurut Saharullah 2022, plyometrics adalah latihan yang melibatkan anggota tubuh untuk dapat melompat dan bergerak eksplosif untuk meningkatkan refleksi peregangan pada otot, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat bantu.
Adapun Hadal menurut Chu 1992, latihan Hadal merupakan latihan yang dilaksanakan dengan alat yang berbentuk gawang atau terdapat rintangan-rintangan yang mempunyai tinggi 40 sampai dengan 90 cm. Lalu ditempatkan pada garis yang sudah ditentukan dengan jarak sesuai kemampuan. Box jump menurut Chu 1992, halaman 48. Latihan box jump merupakan bentuk latihan yang menggunakan keterampilan loncatan untuk dapat berdiri di atas kotak, kemudian kembali lagi ke tempat awal untuk melakukan persiapan langsung loncat ke atas kotak dengan kaki dan tungkai yang serentak. Daya ledak otot tungkai, Bafirman dan Wahyuri 2019, 133 sampai 134. Daya ledak merupakan kontraksi dari gabungan kecepatan dan kekuatan secara dinamis, eksplosif dengan waktu yang singkat. Menurut Setiadi 2007, otot tungkai merupakan suatu keseluruhan kaki yang meliputi pangkal paha dan pangkal ke bawah yang panjang dengan berbagai susunan otot untuk menghasilkan gerak yang eksplosif. Ekstrakurikuler menurut Winarmo 2006. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diadakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian atau pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan. Pada penelitian relevan ada 3. Yang pertama penelitian Sahabudin 2019. Yang kedua penelitian Kalfi 2013. Yang ketiga penelitian Septi Citra Permana 2020. Adapun kerangka berpikir, sini terdapat gambar bagan. Yang pertama teori latihan Hadal Hopping, yang kedua teori latihan boxing. Terdapat rumusan masalah, yaitu mengetahui perbedaan aktivitas efektivitas dari kedua metode latihan Hadal Hopping dan box jump. Terdapat variabel X ada 2, yang pertama plyometric Hadal Hopping dan X2 plyometric box jump. Dan terdapat variabel Y1, daya ledak tungkai, Y2, keterampilan blocking. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pelaksanaan pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, motorik, pengetahuan, sikap, dan aspek aktivitas fisik. Olahraga merupakan kegiatan aktivitas fisik dengan aktivitas yang mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebugaran tubuh. Permainan bola voli merupakan suatu permainan olahraga yang cukup disenangi, baik di kalangan pelajar ataupun umum. Permainan bola voli terdapat teknik blocking yang dimana pada teknik ini sangat dibutuhkan kekuatan daya ledak otot tungkai untuk dapat melakukan lompatan vertikal. Lompatan vertikal blocking yang baik adalah lompatan yang dapat membantu dengan melewati jangkauan net atau pembatas lapangan. Next. Hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian ini yaitu HI ada pengaruh signifikan pada metode latihan plyometric Hadal Hopping. HO tidak ada pengaruh dengan metode latihan plyometric Hadal Hopping terhadap daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking siswa ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Lampung. H2 ada pengaruh pada metode latihan plyometric box jump. HO tidak ada pengaruh dengan latihan plyometric box jump. H3 ada perbedaan pada kedua metode latihan plyometric box jump. HO tidak ada perbedaan pada kedua latihan plyometric Hadal Hopping terhadap daya ledak otot tungkai pada keterampilan blocking siswa ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian
eksperimen dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Arikunto 2010 halaman 9. Metode eksperimen merupakan salah satu cara untuk dapat mengetahui hubungan sebab akibat di kedua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan tujuan mengeliminasi dan mengurangi faktor lain yang dapat mengganggu populasi dalam penelitian ini, yaitu menurut Korper et al. Dalam Sugiono 2019, populasi adalah keseluruhan elemen yang ditetapkan sebagai wilayah generasi, maka populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pemain bola voli, khususnya siswa putra berjumlah 30 orang. Sampel. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sensus sampling total. Menurut Sugiono, penggunaan sensus sampling total merupakan teknik pengembalian sampel dengan keseluruhan data populasi ditetapkan sebagai sampel semua. Dalam penelitian ini, sampel yang diteliti berjumlah 30 siswa putra. Desain penelitian. Pada desain penelitian menggunakan two group pretest post-test design. Merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan dua kelompok eksperimen pretest pengukuran dalam suatu eksperimen sebelum mereka menerima perlakuan, sedangkan post-test pengukuran dalam suatu eksperimen setelah diberikan perlakuan atau eksperimen. Pada penelitian kelompok menggunakan cara pemilihan ordinal firing. Sini terdapat instrumen penilaian vertikal jam. Sini terdapat instrumen penilaian tes keterampilan blocking. Instrumen tes keterampilan blocking menurut Irwanto untuk dapat mengukur keterampilan bertahan dalam permainan bola voli. Tes ini dapat digunakan untuk dapat mengevaluasi seberapa baik permainan melakukan blocking dengan mempertimbangkan teknik timing dan efektivitas blocking. Terdapat 4 aspek penilaian, yaitu efektivitas blocking, teknik blocking, dan tinggi lompatan dengan penilaian skor masing-masing 1 sampai dengan 4 dengan penilaian 3 kali tes dengan skor maksimal 16 poin percobaan. Norma penilaian sebagai berikut. Teknik analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2019 halaman 206 sampai 209. Statistik deskriptif merupakan rumusan statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang terkumpul. Data yang dinilai pada penelitian ini meliputi variabel bebas, yaitu metode latihan plyometrics dalam jam yang dilambangkan X1 dan metode latihan plyometrics box jam dilambangkan dengan X2. Variabel terikatnya yaitu daya ledak untuk bengkai atau dilambangkan Y1. Pada keterampilan blocking yaitu variabel terikat Y2. Uji prasyarat, terdapat uji normalitas data. Dalam penelitian ini menggunakan uji Rayleigh force. Uji hipotesis pada uji homogenitas. Uji homogenitas diantaranya kedua sampel difungsikan untuk dapat menentukan apakah pada kedua sampel tersebut memiliki variasi yang homogen atau tidak. Hal tersebut berguna dalam penelitian statistik dapat karena banyak metode analisis seperti uji T. Adapun pengujian homogenitas pada keterampilan ini dirumuskan sebagai berikut. F, varian terbesar per varian terkecil. Adapun uji T, menurut Sugiono 2019, pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari kedua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Terdapat atau tidaknya perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari nilai 6 2 tilted
pada uji T-tes. Dengan penelitian ini menggunakan software SPSS dengan langkah-langkah analis, konfirmin, independen sampel T-tes. Adapun saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.